secara garis besar saya akan mengulas kurikulum inkubator peneliti muda gambut tentang data. Nah, setelah itu dari berangkat dari poin pertama, kemudian saya coba akan review terlebih dahulu materi-materi yang kemarin, kemudian dari review tersebut kita akan berangkat bagaimana bentuk data yang diolah di dalam riset di Ikraf Indonesia. Nah, baik itu data yang sifatnya yang kalau kemarin kita sudah bahas itu ada primer, ada sekunder, ada yang dari sumber data, ada yang kualitatif, ada juga kuantitatif, kemudian dan macam-macam jenis data lainnya. Oke, nah melihat materi yang kemarin, kalau teman-teman lihat kembali materi tentang tentang data, teman-teman pasti akan melihat di situ data itu harus ada sumbernya dari mana dan tipenya seperti apa. Nah, di situ kan ada kemarin sudah dibahas apa itu data, kemudian jenisnya seperti apa, ada data subjek, data fisik, data data dokumenter, kemudian dari sumbernya itu ada data kualitatif, kuantitatif, kemudian data primer, lalu data sekunder, data lintas waktu, kemudian data multi waktu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada data big data. Nah, berikutnya dari sumber dan tipe data, di sini teman-teman berangkat bagaimana mengolah data tersebut, meriset data tersebut di era digital. Nah di situ lahirlah jurnal elektronik, kemudian e-book, kemudian survei multiplatform, lalu ada media penyimpanan online di cloud storage, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang berbasiskan awan yang tersimpan di internet, lalu ada juga perangkat lunak terintegrasi, ada perangkat lunak yang saling terintegrasi yang digunakan seperti contohnya kemarin kan ada Google Scholar, kemudian ada Mendeley juga ada, kemudian ada kemarin ada tools-tools yang sifatnya membantu teman-teman di penelitian di era digital. Kemudian ada konferensi, yang pastinya ada konferensi virtual yang sekarang kita lakukan. Nah, berikutnya teknik pengolahan data di Ikraf itu ini yang saya rangkum dari apa yang sudah saya coba kumpulkan pada materi hari ini. Yang pertama itu teknik pengolahan data di Ikraf itu pertama yang pasti ada entry data, ada bagaimana cara memasukkan data di masing-masing alat bantu, tools atau software atau aplikasi-aplikasi yang dibuat sebagai penunjang peneliti di Ikraf. Nah, kemudian dari entry data ada juga editing data atau penyuntingan data, yang pasti data tersebut tidak digunakan secara mentah seluruhnya. Pasti ada cleaning data, ada clearing data, kemudian ada pengambilan data-data yang sifatnya lebih menghasilkan informasi yang berguna bagi penelitian. Nah, itu nanti di bagian penyuntingan data. Nah, kemudian ada proses validasi data, kemudian ada yang menarik di sini ada pengkodean atau coding. Jadi banyak model-model yang dibikin menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Contohnya ada Stella, kemudian ada R, kemudian ada Python, dan segala macamnya. Nah, kemudian ada proses tabulasi. Nah, jadi membuat data-data tersebut yang digunakan ke dalam bentuk tabular. Nah, gitu. Ini kira-kira bentuk teknik pengolahan data di Ikraf. Riset-riset di Ikraf itu sebenarnya cukup banyak, sangat banyak, malah justru dari saya sebelum join di Ikraf, kemudian hingga sekarang, hingga saat ini, berbagai riset di Ikraf itu emang banyak sekali dilakukan. Nah, ini beberapa literatur, beberapa buku, beberapa sumber yang saya coba ingin sampaikan ke teman-teman. Tidak semuanya akan saya bahas, tapi saya akan bahas yang poin-poin kaitannya tentang pengolahan data, baik itu data yang sifatnya tabular atau data spasial maupun data-data yang
sifatnya kuantitatif. Nah, ini sumber-sumbernya, teman-teman bisa lihat, bisa download PDF filesnya, itu sudah saya cantumkan di Moodle. Nah, untuk untuk pertama yang akan saya bahas itu adalah OneWorldCast. Di sini OneWorldCast adalah model yang mensimulasikan penggunaan air, unsur hara dan cahaya dalam sistem Wanatani. Nah, model ini dikembangkan untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar yang umum terjadi pada aneka sistem tumpang sari pepohonan dengan tanaman semusim. Nah, ini model ini dibangun oleh Pak Mene, kemudian Bu Beta, Mbak Nima yang kemarin sempat memaparkan presentasi di riset, kemudian ada juga Mas Rahmat. Nah, model ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Stella. Nah, Stella sendiri adalah bahasa pemrograman jenis interpreter berbasis grafis. Nah, dia itu perangkat lunaknya ini tipenya pengembangan modelnya itu berbasis flowchart. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah menggunakan Stella, nanti teman-teman akan melihat ada namanya konektor, ada converter, ada stop. Nah, itu nanti semuanya akan dihubungkan menjadi suatu model di dalam Stella. Nah, untuk OneWorldCast sendiri di sini inputnya adalah model itu sendiri, key inputnya. Kemudian di sini diintegrasikan dengan dengan Excel. Jadi inputnya kemudian outputnya nanti akan dikeluarkan melalui Stella. Nah, ini contohnya misalnya di sini ada tanaman mais di sini cropping seasonnya kapan, kemudian unsur haranya apa aja, kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam Stella, dibuat modelnya, dibuat stoknya seperti apa, kemudian konektornya seperti apa. Nah, kemudian dihubungkan di dalam Stella. Ini input dan modelnya. Nah, ini jadi nggak harus semuanya dalam bentuk tabel, tapi ini kira-kira seperti ini ya. Nah, output simulasi dari OneWorldCast ini adalah estimasi neraca dan serapan air. Nah, kayak nitrogennya dan fosfornya itu nanti akan dihasilkan di dalam model itu sendiri. Ini yang disajikan dalam OneWorldCast. Nah, OneWorldCast itu sendiri sudah dipublikasikan dan sudah diseminasikan di banyak workshop. Contohnya misalnya di Kongres Sirkuit Internasional tahun 2001, kemudian Safe Workshop di 2002, workshop Safe Food Workshop di 2004, kemudian Tropenta Conference di 2013. Nah, ini untuk OneWorldCast. Nah, jadi di sini intinya adalah bagaimana model atau alat bantu yang dilakukan di Craft itu, bagaimana inputnya, bagaimana pengolahan datanya, kemudian outputnya itu nanti kita akan ulas di masing-masing tools yang tadi saya tunjukkan referensinya. Nah, berikutnya di sini ada Genriver dan Flopper. Nah, di sini Genriver ini dibangun oleh Pak Mene juga, kemudian ada Mbak Lisa, ada Bu Beta, dan teman-teman yang lain. Nah, Genriver itu merupakan model yang dapat mensimulasikan aliran sungai pada suatu das. Nah, di model tersebut dibangun pula Flopper di situ. Nah, Flopper adalah model sederhana yang dapat memberikan gambaran secara cepat mengenai kondisi das berdasarkan pola data debit harian. Nah, model ini digunakan untuk membantu stakeholder. Nah, terutama stakeholder yang tinggalnya di bagian hilir, yang khusus untuk melihat kondisi kondisi das, kondisi hidrologi di wilayah mereka. Nah, ini nggak jauh seperti OneWorldCast. Genriver dan Flopper ini masih menggunakan Stella, tapi di sini saya coba capture, saya tidak dapat aplikasi mentahannya, jadi di sini saya capture dari panduannya. Ini modelnya menggunakan Stella, kemudian terintegrasi juga dengan Excel. Nah, di sini ini contoh, ini capture dari aplikasinya, kemudian ini contoh modelnya, model membuat
melihat potensi curah hujan di suatu wilayah. Ini basisnya adalah inputnya itu berupa parameter curah hujan per tahun atau per harian dalam harian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Excel-nya, kemudian nanti inputnya seperti apa, kira-kira gitu. Nah, berikutnya itu adalah follow, yaitu adalah forest, agroforest, low value land or waste. Nah, di sini ini adalah model simulasi yang memberikan informasi masa depan terkait tentang strategi pembangunan yang dirancang pada bentang lahan pertanian pedesaan. Jadi nanti para petani ini nanti akan diberikan opsi strategi apa nih yang akan dibikin, apakah nanti dia aplikasinya strateginya win-win solution, kemudian ada strategi apakah nanti ada strategi yang nanti ada trade off-nya, ada pertimbangan untung ruginya, atau nanti apakah emang strateginya ya akan merusak tani itu sendiri. Nah, kalau sendiri di sini masih agak cukup konvensional. Dia menggunakan PC raster. Perintah yang dijalankan itu menggunakan command line. Jadi menggunakan perintah PC raster. Nah, terakhir saya coba lihat review aplikasinya, itu update terakhirnya itu adalah menggunakan Python. Tapi saya belum dapat source code-nya, jadi kira-kira di sini follow itu menggunakan PC raster dalam pengembangan aplikasinya. Ini agak cukup rumit sebenarnya di follow. Inputnya sama seperti hampir mirip dengan dengan aplikasi JS sebenarnya, tapi inputnya itu dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam parameter di command line seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah seksi FS. Nah, di sini ini adalah perangkat lunak yang cukup unik sebenarnya. Jadi perangkat lunak ini menampilkan simulasi interaksi antar pohon di dalam sistem agroforestry yang isinya itu beraneka macam spesies. Jadi di sini petani nanti akan diberikan opsi penanaman kira-kira di suatu bentang lahan itu spesies apa sih yang cocok. Nah, nanti tumbuhnya suatu spesies di suatu bentang lahan itu kira-kira cocoknya seperti apa. Jadi ya contohnya seperti ini misalnya di capture hasil simulatornya. Nah, di sini data yang digunakan itu adalah data inputnya berupa data Excel, data tabular, kemudian dimasukkan ke dalam seksi FS, lalu nanti hasilnya akan terlihat hasil simulasi 3D dari bentang lahan yang isinya adalah pohon-pohon yang kira-kira dengan tinggi sekian, kemudian lebar kanopi sekian, dengan jarak sekian antar pohonnya kira-kira efektif atau tidak. Ini sebenarnya cukup membantu petani juga untuk melihat kira-kira gambarannya seperti apa di suatu bentang lahan. Nah, tapi sayangnya aplikasi ini belum ada perkembangan lebih lanjut. Jadi karena aplikasi ini menggunakan Java, kemudian Java-nya sudah cukup update yang sekarang. Jadi yang sekarang ini saat saya install ternyata belum tidak kompatibel dengan sistem operasi yang terbaru. Nah, berikutnya itu adalah Lumens. Ada Lumens di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini namanya Lumens. Kalau Lumens itu yang teman-teman pasti langsung kebayang adalah cahaya lampu ya. Tapi di sini Lumens adalah land use planning for multiple environmental services. Jadi di sini adalah sebuah kerangka kerja. Lumens itu adalah sebuah kerangka kerja yang diramu ke dalam perangkat lunak yang saling terintegrasi, kemudian ramah pengguna. Nah, di sini juga sudah tersedia secara publik, teman-teman bisa akses di lumens.id. Nah, ini memungkinkan proses perencanaan penggunaan lahan yang inklusif, integratif, dan berbasis informasi yang valid.
pada tingkat bentang lahan. Nah, Lumens sendiri itu inputnya berupa data raster, kemudian data CSV dan database lainnya seperti informasi tentang unit perencanaan, kemudian informasi tentang data karbon, kemudian tabel-tabel ekonomi regional. Nah, itu semua jadi input yang dimasukkan ke dalam Lumens. Ini kira-kira antar muka dari aplikasi Lumens-nya. Nah, Lumens sendiri itu dibangun menggunakan bahasa pemrograman R dan Python. R sebagai salah satu core dari pengolahan datanya. Jadi semua data yang ada di dalam yang dijadikan input ke dalam Lumens itu adalah diolah di dalam R, baik itu perhitungan karbon, kemudian perhitungan ekonomi regional. Nah, itu semua diolah menggunakan R. Kemudian untuk antar muka aplikasinya itu menggunakan Python. Nah, di sini digunakan juga backbone-nya itu core-nya adalah Quantum JS. Jadi makanya di sini bisa ditampilkan kanvas untuk data spasial. Nah, selain itu untuk analisis biodiversity, di sini mengintegrasikan aplikasi Fragstat juga. Kemudian untuk simulasi perubahan pengguna lahan itu menggunakan aplikasi Dynamica Ego. Jadi satu package Lumens ini mengintegrasikan banyak sekali bahasa pemrograman dan aplikasi-aplikasi lain yang sudah tersedia. Nah, ini contoh outputnya. Karena itu contoh outputnya. Nah, Lumens itu menghasilkan report yang berisi hasil analisis berupa berapa karbon yang ada di suatu wilayah, kemudian berapa sebaran spesies di dalam suatu wilayah, kemudian nanti ada juga simulasi perubahan lahan yang nanti akan digunakan sebagai salah satu ex-ante impact untuk melakukan proyeksi ke depannya. Nah, ini Lumens. Nah, Lumens sendiri itu proses diseminasinya sudah dilakukan pelatihan, kemudian fasilitasi itu di 15 kabupaten dan 5 provinsi. Ini sebanyak 41 kegiatan peningkatan kapasitas sudah dilakukan, kemudian sebanyak 984 local planner atau perencana daerah, kemudian akademisi, CSO, kemudian dan partner-partner kita itu semua sudah melalui proses pelatihan dan sebanyak 40% itu mereka adalah wanita. Nah, sebanyak 15 kabupaten itu sudah di mainstreamingkan, sudah diarus utamakan, sudah melakukan proses perencanaan pembangunan rendah karbon menggunakan Lumens. Nah, kemudian sebanyak 34 draft dokumen pertama perencanaan pembangunan rendah karbon itu sudah disusun sebagai salah satu rencana aksi daerah GRK. Nah, ini salah satu bukti Lumens juga kerangka kerjanya digunakan untuk menyusun master plan pertumbuhan ekonomi hijau berbasis sumber daya alam terbarukan tahun 2017 hingga tahun 2030. Nah, ini khusus untuk digunakan untuk di Sumatera Selatan. Teman-teman bisa lihat dokumennya di Moodle. Nah, selain di Sumatera Selatan ada juga kerangka kerja Lumens sudah digunakan di Provinsi Jambi, Papua Barat, dan Papua, kemudian sekarang di Aceh. Nah, berikutnya ada Red Clue. Di sini Red Clue itu sendiri adalah integrasi sektor-sektor berbasis lahan, kemudian berbasis limbah dan energi, khusus untuk melihat digunakan untuk membangun perencanaan pembangunan rendah karbon juga. Tapi di sini nggak cuma karbon dari lahan yang dilihat,
tapi dari sektor limbah, energi, kemudian pertanian dan transportasi. Nah, alat bantu ini sudah menjadi alat bantu nasional yang digunakan untuk menurunkan emisi GRK serta mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi, kemudian pengentasan kemiskinan dan stabilitas sosial. Nah, di sini ini adalah tindak lanjut aplikasi ini digunakan sebagai tindak lanjut dari program penurunan emisi Indonesia yang dituangkan dalam RAN atau RAP GRK. Nah, ini aplikasi dari RedClue itu sendiri. Data inputnya adalah tabel ekonomi regional. Kalau teman-teman sempat di kuliah itu sempat coba cari tahu tentang data I/O, data input output, tabel input output, yaitu tabel barang dan jasa, pertukaran barang dan jasa. Nah, ini dia tabel I/O-nya. Nah, ini tabel I/O ini di extend menjadi suatu model yang sifatnya terintegrasi dengan data satelit. Data satelit itu data satelit yang bisa dilihat adalah data satelit energi, data satelit limbah. Jadi namanya adalah model environmentally extended input output. Jadi data ini jadi sumber data utama yang digunakan sebagai input di aplikasi redclue.id. Nah, hasil dari output dari aplikasi ini adalah kita bisa melihat potensi penurunan emisi dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan GDP. Jadi di sini aplikasi ini nanti bisa melihat nih kira-kira strategi perencanaan pembangunan daerah itu apakah dia skenario-nya atau aksinya apakah dia menurunkan emisi atau bisa saja menaikkan emisi atau bisa juga dia menurunkan GDP. Jadi dilihat proses tarik ulurnya, proses trade off-nya atau untung ruginya. Jadi setiap strategi, setiap skenario yang diusulkan di suatu daerah, setiap aksi mitigasi yang diusulkan di suatu daerah itu dilihat dilihat pertimbangan dari sisi emisi dan ekonominya. Jadi kalau suatu aksi yang dilakukan di daerah, suatu perencanaan yang sudah disusun oleh daerah itu ternyata malah menaikkan emisi, walaupun dia menaikkan GDP, nah itu harus dilihat lagi, harus dipertimbangkan lagi. Nah, ini redclue memberikan opsi kepada stakeholder untuk membuat strategi pembangunan rendah karbon yang sesuai dengan tujuan di daerahnya tersebut. Nah, ini proses dari diseminasi aplikasi redclue.id. Nah, peningkatan kapasitas dan proses evaluasinya itu diadakan selama 12 sesi di tahun 2019. Nah, aplikasi ini juga sudah ditesting, sudah dicoba, kemudian diberikan feedback, direview oleh Bappenas. Ini dan juga oleh 34 provinsi di Indonesia selama sesi lokakarya regional. Nah, semua ratusan pemerintah daerah itu memberikan feedback kira-kira apa nih yang kurang, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diimprove. Nah, kemudian database ekonomi regionalnya. Nah, di sini kita mengumpulkan 34 database ekonomi regional yang diproduksi oleh BPS. Nah, begitu juga akun satelit data lahan, data energi berdasarkan berdasarkan input output, kemudian juga data produksi limbah, buangan limbah di dalam suatu provinsi. Nah, kemudian bagaimana cara menggunakannya? Nah, kami juga sudah membuat panduan dan protokol penyusunan skenario aksi mitigasi. Ini menjadi skenario pembangunan rendah karbon. Nah, jadi dokumen ini nanti akan membantu mereka bagaimana nih strateginya yang terbaik untuk menyusun menyusun aksi mitigasi yang tepat. Jadi bisa menurunkan emisi tapi juga optimal dalam meningkatkan GDP. Nah,
uh, di sini apa namanya? Saya akan berganti switch dengan Mas Arga. Nah, tapi jangan lupa untuk teman-teman yang ingin apa namanya? Ingin bertanya, silakan tuangkan di dalam Slido. Saya coba lihat ya. Di sini di Slido sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ya. Nah, ini nanti saya coba bahas setelah sesi Mas Arga. Silakan Mas Arga. Baik, terima kasih Mas Alfa. Saya boleh diizinkan untuk share screen kah, kawan-kawan? Atau Alfa mau memfasilitasi saya? Saya nggak bisa boleh share Mas, screen. boleh. Oke, ya sudah kalau gitu. Baik, teman-teman. Jadi saya akan coba untuk menjelaskan pengolahan data dari sisi spasialnya ya. Jadi kalau misalkan tadi Mas Alfa dari seluruh garis besar beberapa riset yang ada di ICRAF gitu ya, baik itu data primer, data sekunder, terus contoh-contoh hasil pengembangan aplikasinya dan lain sebagainya. Nah, saya ingin coba untuk berbicara dari sudut yang lebih sempit gitu, yaitu dari data spasial. Oke, walaupun ini sempit, tapi ini akan lebih dalam seperti itu ya kawan-kawan. Jadi di ICRAF ya, ini apa namanya, kalau saya boleh menilai gitu, pendapat saya ICRAF salah satu hal yang paling kuat itu adalah pengolahan data dari sisi spasial gitu. Jadi kita bisa menerjemahkan beberapa hasil analisis, beberapa dokumen dan lain sebagainya itu menjadi bentuk spasial. Nah, kenapa spasial? Ini juga saya mereverse dari yang dikatakan Bapak Jokowi ya, Presiden kita, bahwa saat ini proses perencanaan gitu ya, yang ada di Indonesia itu harus spasial karena jelas itu akan dilakukan di mana dan luasannya berapa, sampai kapan dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak ada lagi sebuah perencanaan yang dilakukan akan melakukan pengembangan sawah sejumlah 1 juta hektar gitu. Nah, tapi itu harus tahu dulu di mana letaknya gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini spasial merupakan komponen yang penting ya dalam merealisasi beberapa produk-produk olahan data kayak gitu. Jadi kalau di sini si spasial itu apa sih? Mungkin teman-teman dari background yang berbeda-beda baru nih mengenal apa yang namanya spasial. Jadi secara garis besar, spasial adalah sistem yang mengintegrasikan perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan juga data ya. Itu semua diorganisir, dikumpulkan, diolah, dianalisis, lalu juga kita di spasial atau SIG itu bisa menampilkan ya, menginformasikan objek tertentu, fenomena tertentu sesuai dengan letaknya, keberadaannya, atau bahasa ilmiahnya koordinat referensinya dari suatu permukaan bumi. Jadi karena kita ini akan berkaitan di kedepannya ya di penelitian ini tentang bentang lahan gambut gitu. Nah, kita pasti akan refer ke yang namanya lahan gambut. Nah, lahan gambut itu bisa kita lihat dari sisi spasial. Boleh dilanjutkan, Mas? Apa? Oke, ini di next saja terus Mas Alfa. Jadi sini saya mau cerita bahwa kita secara garis besar pada saat mengelola data spasial itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah input data gitu ya, langkah input data di mana kita coba untuk mengumpulkan data, mengelola, lalu mengimport semua data-data gitu yang kita butuhkan, kita buat listnya dulu. Kemudian nanti akan kita analisis selanjutnya seperti itu. Jadi apa namanya kita butuh sesuatu apa saja data yang kita butuhkan gitu ya. Tentu saja pengumpulan data tersebut perlu kita lihat dari tujuannya apa, latar belakang dari penelitiannya apa gitu. Nah, lalu data tersebut tuh sebaiknya kalau dari sisi spasial kita buat dulu semacam database-nya. Jadi yaitu tempat untuk menyimpan data agar data tersebut bisa digunakan dengan baik, bisa diakses dengan fleksibel, dan juga nanti bisa
terdokumentasi dengan rapi. Nah, lalu setelah itu baru mulai analisis data ya, teman-teman. Jadi di sini analisis data itu ada banyak macamnya. Tadi Mas Alfa juga sebutkan data-data yang non spasial. Nah, data non spasial ini sebenarnya juga bisa kita spasialkan gitu dengan suatu acuan referensi tertentu. Misalkan adalah batas desa dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi data-data tabular tadi Mas Alfa juga sempat sebutkan, data tabular tersebut bisa terintegrasi sebenarnya kawan-kawan dengan data spasial. Nah, ini menariknya data spasial adalah di seperti ini. Jadi ketika kita mempunyai sebuah data yang bentuknya misalkan kualitatif sekalipun gitu ya, ataupun kuantitatif, itu bisa kita sandingkan dengan spasial gitu. Jadi si data tersebut bisa berbicara di mana lokasinya, sebesar apa, atau ini tuh dekat apa sih. Nah, ini penting banget untuk kita pahami, kita sadari dalam membuat sebuah proses penelitian gitu ya, sehingga nanti penelitian kita itu tidak sembarangan. Artinya orang yang membaca penelitian kita itu yakin bahwa penelitian kita telah melewati beberapa prosedur yang sahih gitu ya, valid, sehingga penelitian kita juga bisa digunakan oleh orang-orang lain. Gitu. Selanjutnya juga dari hasil beberapa pengolahan data tersebut, kita biasanya juga menghasilkan sebuah pelaporan. Jadi laporan tersebut kalau tadi Mas Alfa telah sempat sampaikan, ada beberapa pelaporan yang sifatnya bisa langsung dihasilkan dari beberapa alat bantu yang sudah Ikraf kembangkan. Nah, tadi Mas Alfa sudah sebutkan banyak sekali alat bantu gitu. Nah, kita mungkin kenalan satu-satu dulu perlahan-lahan. Nah, selama teman-teman sekarang masih dalam mode belajar gitu ya, nah bisa banyak sekali bertanya gimana sih laporannya, gimana cara akses laporannya, cara akses bukunya, publikasi, dan lain sebagainya. Bisa dilanjutkan Mas Alfa? Oke, baik. Nah, teman-teman, jadi saya akan perkenalkan dulu sedikit apa sih yang dinamakan dengan data spasial. Jadi, data spasial itu secara struktural punya dua jenis data ya, yaitu kategori gitu ya. Yang pertama adalah vektor, di mana data vektor itu merupakan terjemahan dari objek dan informasi di permukaan bumi yang dilambangkan dengan tiga jenis vektor. Yang pertama poin ya, titik. Jadi dia memposisikan sebuah objek itu dalam format rangkaian koordinat X dan Y. Nah, itu titik itu biasanya contohnya adalah pada saat kita mengambil data di lapang, melakukan ground truth, kita melakukan penitikan sampling lapang. Lalu menitikan ketinggian, menitikan stasiun curah hujan, dan lain sebagainya. Lalu untuk data jenis vektor yang garis itu sebagai contohnya adalah data-data jalan, data kontur, data sungai, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah data poligon, atau dia merepresentatifkan data yang memiliki area. Contohnya adalah batas kabupaten, kecamatan, misalkan. Terus juga misalkan kalau kita melakukan pemetaan tutupan lahan, yaitu data hutan, data kebun, data kelas pertanian, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dinamakan data vektor. Nah, kemudian ada lagi satu lagi nih temannya data vektor, yaitu data raster. Nah, data raster sedikit berbeda dengan data vektor. Nah, data raster itu adalah data yang dia diorganisir dalam bentuk pixel atau grid. Nah, pixel atau grid teman-teman pasti udah paham banget ya. HP layar monitor teman-teman yang saat ini disentuh itu sebenarnya kumpulan dari jutaan pixel. Nah, betul bahwa data jenis raster ini adalah data yang dikumpulkan dari informasi pixel-pixel tersebut. Nah, pixel tersebut memiliki resolusi kawan-kawan. Resolusinya bermacam-macam tergantung dengan interpreter maunya dibuat seperti apa resolusinya gitu ya. Jadi setiap grid, setiap pixel itu akan memiliki sebuah informasi tertentu. Nah, itu yang dinamakan data raster. Boleh dilanjutkan, Mas apa? Nah, selanjutnya yang saya akan berikan contoh gitu ya, yang paling dekat aja dengan proses spasial, yaitu salah satunya ada proses penginderaan jauh
atau remote sensing. Nah, penginderaan jauh itu menggunakan yang namanya data banyak sekali ya jenisnya. Bisa data foto udara, foto citra satelit, ataupun hasil survei dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan coba berikan satu contoh yang dari citra satelit. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah familiar sekali dengan yang namanya citra satelit. Contohnya yang paling terkenal adalah citra satelit Landsat. Nah, citra satelit Landsat ini kenapa terkenal sekali? Karena pertama dia itu gratis ya. Kemudian resolusi sedang 30 meter dan waktu pengambilan datanya itu cukup cukup dekat, cukup periodik. Jadi si satelit tersebut mengambil sebuah gambar gitu ya, foto, dan setiap foto di suatu lokasi yang sama itu diambil setiap 15 hari sekali. Jadi si satelit tersebut itu mengitari dunia 1 bulan itu 2 kali. Jadi di tempat yang sama dia bisa memoto objek yang lokasinya sama dengan tentu saja informasi yang mungkin berbeda. Dan mostly itu dalam 15 hari akan ada beberapa perubahan. Nah, perubahan itu yang mau kita cangkep. Nah, teman-teman nih di iKraft itu sendiri kuat banget nih tentang pengolahan data dari spasial, terutama dari remote sensing. Nah, di sini kita punya beberapa metode yang saat ini juga sebenarnya cukup familiar di dunia internasional penelitian. Jadi kita kalau misalkan yang kemarin kita sempat memproduksi sebuah peta tutupan lahan dari yang namanya object based analysis gitu ya. Nah, sekarang kita sudah mulai untuk mengautomatisasi, jadi bisa dibilang semi otomatis proses pembuatan peta tutupan lahan, yaitu menggunakan Google Earth Engine yang ini kawan-kawan pengembangan juga ada di teman-teman di iKraft nih sebagian, itu yang coba untuk masih saat ini ya masih coba untuk diperbaiki lagi kualitasnya, akurasinya sehingga nanti kita dapat menghasilkan sebuah peta tutupan lahan gitu ya dalam skala besar dan dalam waktu yang cukup cepat seperti itu. Dilanjutkan bisa Mas Alfa? Baik, nah dari dari tadi sudah ya remote sensing, kemudian dari situ kita sudah punya peta tutupan lahan misalkan. Nah, peta tutupan lahan tersebut itu bisa kita gunakan untuk berbagai macam analisis nih kawan-kawan. Nah, salah satu analisis yang paling sering kita gunakan yaitu analisis untuk perhitungan emisi. Jadi analisis perhitungan emisi ini nyambungnya kemana-mana ya kalau kita berbicara tentang konteks lingkungan gitu ya, apalagi tentang karbon, ini emisi ini bahkan sekarang menjadi salah satu komitmen Indonesia di dunia internasional bahwa Indonesia pernah bilang kita mau nurunin emisi 26%, 29%, bahkan berkomitmen juga sampai yang ke 41% seperti itu. Nah, itu teman-teman baca sendiri ya gimana ceritanya, tapi saya ingin ingin bilang bahwa dari peta tutupan lahan kita juga tadi dengan menggunakan alat bantu yang Mas Alfa sudah sebutkan, Lumens ya. Kita menggunakan Lumens di sini untuk menghitung bagaimana sih pergerakan emisi di suatu lokasi. Nah, biasanya emisi itu kita kaitkan dengan yang namanya aspek biofisik, teman-teman. Jadi dalam sebuah penilaian dari lokasi gitu ya, kita menilai dari beberapa aspek. Nah, untuk menilai dari aspek biofisik biasanya salah satunya adalah emisi. Nah, semakin tinggi emisi yang dihasilkan dari suatu daerah, maka mungkin emisi daerah tersebut itu bisa dibilang tidak terlalu ramah terhadap lingkungan seperti itu. Nah, makanya salah satunya juga kawan-kawan di iKraft itu coba untuk mengukur bagaimana sih biasanya hubungan antara emisi dengan lingkungan, dengan ekonomi, dengan sosial, dengan politik dan lain sebagainya. Gitu. Nah, selanjutnya Mas Alfa. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita juga bisa menggunakan beberapa data hasil pengolahan spasial untuk di perencanaan ruang gitu ya. Jadi
dengan mode yang tadi ya, mode spasial tersebut, kita bisa coba untuk melihat sebenarnya suatu daerah gitu, kabupaten atau kota atau provinsi itu ingin mengarahkan perkembangan lokasinya kemana gitu. Biasanya mereka mensinergikan antara ketersediaan bahan mentah dengan sumber daya manusia, lalu juga kondisi existing saat ini terhadap keinginan mereka di masa depan. Nah, di sini dimulai dari perencanaan tata ruang biasanya. Nah, perencanaan tata ruang itu karena namanya ruang ya, ini harus spasial eksplisit, artinya punya koordinat lokasi tertentu. Nah, teman-teman di Ikraf ini biasa dengan menganalisis beberapa data yang sifatnya tentang tata ruang gitu. Bukan hanya itu, bahkan teman-teman di Ikraf saat ini juga banyak sekali pekerjaan ya, coba untuk membantu teman-teman di provinsi untuk membuat sebuah perencanaan pembangunan hijau atau perencanaan ekonomi hijau. Jadi coba menyeimbangkan sebenarnya ya aspek ekonomi dengan aspek lingkungan, dengan aspek sosial, budaya, dan juga policy atau kebijakan. Jadi pembangunan yang akan diarahkan itu sebaiknya sesuai dengan visi misi mereka, tujuan mereka, misalkan pemerintahan ekonomi, tapi juga coba dicari hal yang dari segi lingkungan cukup baik, cukup ramah. Jadi nah sekarang tuh sedang banyak provinsi sedang menyusun beberapa dokumen perencanaan pembangunan ekonomi hijau. Selanjutnya Mas Alfa. Oke, nah ini merupakan salah satu contoh pengembangan teknologi aplikasi. Jadi ini merupakan Kabupaten Berau ya, teman-teman, ada di Kalimantan Timur. Jadi waktu itu kita juga sempat untuk membantu mereka membuatkan semacam, ini mirip dengan perencanaan hijau. Kemudian kalau perencanaan hijau itu seluruh aspek ya, seluruh sektoral. Kalau ini khusus untuk di sektor perkebunan. Jadi pemerintah Berau ingin merencanakan perkebunan yang baik gitu, karena mereka selama ini cukup diprotes oleh banyak pihak gitu, karena mereka itu sebagai salah satu produsen sawit ya, kelapa sawit, tetapi banyak orang yang bilang bahwa hasil sawitnya tersebut berasal dari konversi dari hutan langsung. Nah, itu yang coba untuk dijawab oleh mereka. Lalu mereka juga coba berkomitmen juga untuk memperbaiki hal tersebut. Jadi kita coba untuk mencari gitu ya, berdasarkan tentu saja berdasarkan aspek-aspek tadi, fisik, sosial, ekonomi, policy gitu, itu coba untuk dicari di mana sebenarnya hal area untuk merencanakan sebuah pembangunan perkebunan gitu yang baik, yang legal, dan juga ramah lingkungan. Nah, itu ada kita coba sempat membuatkan sekitar 15 intervensi yang itu semuanya spasial eksplisit. Nah, dan mereka tahu, jadi misalkan intervensi untuk intensifikasi itu ada di sebelah mana saja, dan ada proses dan ada luasannya seberapa besar seperti itu. Nah, ini juga akan mempermudahkan seandainya ada investor ingin bergabung misalkan ya, bergabung di sebuah kabupaten misalkan Berau, ingin bergabung misalkan investor coklat gitu. Nah, coklat tersebut dia bilang saya ingin membuka kebun coklat. Nah, di mana saya bisa membuka kebun coklat? Nah, dengan adanya sebuah perencanaan dari perkebunan ini, nah pemerintah Berau bisa menjawab, oh sebaiknya kalau coklat ada di sebelah sini. Karena salah satu elemen untuk membuat sebuah perencanaan perkebunan ini itu adalah kita memasukkan yang namanya peta kesesuaian lahan. Jadi kita sudah mempertimbangkan area-area tersebut sesuai dengan beberapa komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Berau. Gitu. Baik, selanjutnya Mas Alfa. Nah, ini adalah cerita dari satu peta. Mungkin teman-teman juga pernah dengar nih tentang komitmen Indonesia untuk membuat satu peta gitu ya. Jadi Pak Presiden itu cukup gerah dengan konflik yang terjadi di Indonesia saat ini gitu. Jadi beberapa konflik yang terjadi itu diakibatkan gara-gara data yang digunakan itu pertama
kurang valid, yang kedua saling tumpang tindih, yang ketiga ada banyak versinya. Nah, jadi cuman gara-gara datanya itu tidak diseragamkan dahulu, kemudian itu menjadi sebuah konflik yang dapat merugikan dari segi ekonomi dan juga dari segi kesejahteraan masyarakat. Nah, itu merupakan hal yang besar ya gitu. Jadi walaupun kita tahu ya permasalahannya adalah datanya yang tidak sesuai, data yang digunakan itu tidak sesuai dengan yang dengan mitra-mitra lain yang digunakan, dengan semua stakeholder yang digunakan, sehingga itu menimbulkan sebuah polemik itu cukup berat biasanya terjadi di daerah. Nah, di sini kita coba untuk membantu teman-teman yang ada di Sumatera Selatan dengan Papua waktu itu di Jayapura untuk coba mengembangkan yang namanya aplikasi KIS. KIS itu singkat dari kompilasi, integrasi, dan sinkronisasi ya kawan-kawan. Jadi kita coba untuk membuat sebuah alat bantu yang bisa melakukan mempercepat gitu ya pelaksanaan pembangunan nasional yang mengacu pada referensi satu geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal kayak gitu. Nah, kita coba mendukung kawan-kawan di nasional dalam bentuk aplikasi ini. Nah, ini Mas Alfa sebagai lead programmer developernya nanti bisa cerita lebih banyak lagi nih. Jadi kita itu coba untuk pertama melakukan tahapan kompilasi, yaitu coba untuk mengumpulkan dahulu ya, menyepakati bersama gitu ya di dalam suatu daerah siapa data apa, siapakah wali datanya, dihasilkan oleh siapa, dan dipergunakan untuk apa, termasuk sampai ke akses siapa saja yang boleh mengakses data tersebut. Nah, jadi data tersebut coba untuk pelan-pelan dirapikan nih. Ini karena sudah terlanjur, jadi ini proses ini sangat sulit gitu ya teman-teman. Jadi coba untuk dirapihkan dahulu, tentu saja menggunakan standar nasional yang ada. Di sini yang berperan besar adalah teman-teman dari BIG, Badan Informasi Geospasial. Nah, mereka memiliki sebuah standar yang namanya KUGI gitu. Mereka udah punya katalog dari semua informasi data. Nah, kita coba untuk melakukan proses semi otomatis untuk mempermudah pekerjaan mereka. Jadi misalkan seperti ini yang tadinya mereka harus melakukan itu membutuhkan nih satu data untuk melakukan kompilasi itu membutuhkan waktu 5 hari, dengan bantuan alat bantu ini mungkin tidak jadi 5 hari, mungkin 1 atau 2 hari sudah bisa dilakukan gitu, karena kita coba untuk melakukan otomatisasi dari beberapa langkah di spasial seperti itu. Nah, selanjutnya sehabis kompilasi sudah selesai gitu ya, sudah jelas datanya punya siapa, informasi atributnya juga sudah lengkap. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan integrasi. Jadi integrasi adalah menyesuaikan data tematik yang baru saja selesai dari proses kompilasi untuk dilihat dengan data yang ada di BIG atau data rupa bumi Indonesia. Apakah perbedaannya gitu. Nah, ketika sudah ketemu perbedaannya, lalu coba untuk diselesaikan. Nah, proses penyelesaian konsolidasi ini yang nanti sebenarnya lebih panjang ya dibandingkan dari proses spasialnya. Nah, ketika itu sudah selesai, proses integrasi, tahap terakhir adalah proses sinkronisasi nih teman-teman. Nah, jadi proses sinkronisasi adalah proses menyandingkan antara data tematik dengan data tematik. Misalkan di dalam Kabupaten Sumatera Selatan data tematik perkebunan gitu ya, coba untuk dilihat dengan data misalkan padi gitu. Nah, itu apakah tumpang tindih atau tidak. Nah, itu yang kalau misalkan nanti ada tumpang tindih, nah itu yang harus disepakati mestinya seperti apa, jalan keluarnya bagaimana, dan perlu juga disahkan nantinya. Seperti itu. Nah, kita coba untuk membantu kawan-kawan di nasional gitu ya dengan set project waktu itu di Sumatera Selatan dengan Jayapura.